Sama. Tes 1, 2. Baiklah, bagi jemaat Tuhan yang masih berada di luar, kita akan mulai ibadah kita. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau berdiri Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau agungkan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau teramat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Kau
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami, Bapa yang baik. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati, urapi kami Tuhan. Biarlah naungan Tuhan turun atas kami Tuhan buat setiap ibadah kami ini, Bapa yang baik. Bapa yang baik, bagi jemaat Tuhan yang belum hadir pada saat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah mereka Bapa. Biarlah mereka mempunyai kerinduan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Ya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Dan sukacita. Haleluya. Siap puji Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Katakan, dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kita mau masih muji Tuhan, kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya
kuasa, sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Kita katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersama, sekali lagi bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya persilakan untuk pembawa kolektan membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah bagi kami Bapa. Kami telah memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Berkati perpuluhan kami, berkati ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian kita katakan, penolong yang selalu setia.
persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan piring-piring rohani kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau ditaburi oleh firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Kita katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata bagi kami. Tuhan, banyak beban pergumulan kami, banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami tahu Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik. Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini. Biar kami akan diteguhkan oleh firman Bapa di surga. Dan kami diberkati, dikuatkan. Dan kami percaya firman Allah yang memberikan jaminan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara tulis Tuhan. Baik, shalom bagi kita semuanya. Dengan suara yang keras katakan shalom. Apa kabar saudara hari ini? Apa kabar saudara hari ini? Bilang kiri kanannya, saya senang dulu di samping saudara. Saudara, dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada saat ini kita buka kitab kita dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Dua Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan ampun. Ampuni. Baik, saudara boleh baca yang pertama dan saya akan baca yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat ke-9. Dimulai dari saudara baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang, menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menahan diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaku tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, daripada hakikatnya mereka menguji kekuatannya, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah yang saraf dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Terakhir kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tapi sesudah pasti mereka tidak lebih maju, karena seperti hal dalam Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Katakan amin. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama penyakit rohani orang Kristen di akhir zaman. Bilang sama-sama, saya tidak mau berpenyakitan. Ada sini suka penyakitan? Ada. Semua kita pasti mau sehat, amin? Semua kita pasti mau kinclong, semua kita pasti mau ganteng dan cantik, amin? Saudara, tapi setiap orang pasti memiliki namanya penyakit. Saya mau tanya, siapa di sini tidak pernah sakit angkat tangan? Semua pasti sudah pernah ya? Saya juga sudah pernah sakit 4 hari di Melda gara-gara lambung. 4 hari kami pendeta pun bisa sakit, bukan berarti pendeta kebal dan tahan terhadap segala sesuatu ya. Saudara berkasih Tuhan, hari ini juga saya melihat keadaan negara kita begitu miris. Saudara melihat di TV yang banyak demo, banyak kebrutalan terjadi di negara kita saat ini. Saya lihat di TV polisi dilempari pakai batu, ditunjangi walaupun pakai apa namanya itu, penghalang itu ditunjangi polisinya dengan demo-demo massa yang begitu banyak sekali, polisi dilempari pakai batu. Sungguh kasihan, tapi inilah kadang-kadang orang-orang yang tidak berpikir panjang, inilah kadang-kadang orang yang berlagak tahu, inilah orang-orang yang sekarang mengikuti keinginan nafsu. Padahal apa? Mereka termakan-makan hoax, mengikuti berita-berita yang tidak jelas, sehingga apa? Mereka mau dibayar dengan 1 bungkus nasi dan mau demo. Sebab ini supaya apa? Pemerintahan kita menjadi negara yang terpecah dan negara kita menjadi kacau balau dengan memujangkan Presiden Joko Widodo, sehingga negara kita menjadi kacau balau.
Inilah yang menjadi keadaan manusia di akhir zaman ini. Seperti yang kita baca tadi, sungguh banyak jelas dikatakan apa? Lebih menuruti hawa nafsu daripada kebenaran Allah. Banyak sekarang manusia hidup, orang percaya hidup, hanya sekadar hidup dan tidak mempunyai roh Allah, Roh Kudus dalam hatinya. Saudara dan saya, ketika saudara dan saya percaya Yesus, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus sudah berdiam diri atas kita. Tapi banyak orang tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, tidak memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Pernah saudara dengar ada anak ataupun ada orang tua memutilasi anaknya? Memutilasi artinya apa? Dipenggal-penggal, tangannya dipotong, kepalanya dipotong. Ini sungguh kacau sekali ya. Kok sampai teganya dia melakukan seperti itu? Ada lagi apa? Ada anak yang membunuh orang tuanya. Sudah dilahirkan capek-capek, sudah capek-capek membesarkan, tapi tiba-tiba sudah besar orang tuanya dibunuh gara-gara hanya apa? Supaya mendapatkan asuransi alias dan prudensial. Kan sungguh kasihan, sungguh tega, tidak punya hati. Ada lagi orang apa? Mau membakar diri, dibakar orang. Di Jalan Rindu kemarin ada kedapatan maling kereta. Ketika malingnya didapat, orang itu langsung dibakar hidup-hidup. Coba bayangkan, pakai bensin. Memang kalau kita kena maling, memang sungguh kesal sekali memang. Cuman ketika orang itu dibakar hidup-hidup, coba bayangkan di mana hati nuraninya, coba bayangkan. Kenapa orang sampai sekarang sampai enggak ada hati nurani? Karena tidak ada Roh Kudus berdiam dalam dirinya, tidak ada Roh Kudus yang berdiam dalam hatinya. Maaf ini saudara dikasih Tuhan, maaf sekali. Kenapa sampai orang sudah di samping gereja pun masih berani melakukan yang tidak benar, contoh yang tidak baik? Kenapa? Dia dengar lagu-lagu pujian, dia dengar lagu-lagu firman, tapi masih tetap ngotot dalam melakukan kejahatan. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus berdiam dalam hati mereka. Hati mereka sudah beku, sudah keras, dan tidak mau tahu lagi mau apa-apa. Coba bayangkan apa yang terjadi dengan mereka yang seperti itu. Padahal kita hidup di akhir zaman, kita hidup di penghujung-penghujung bagaimana Tuhan Yesus mau datang yang kali kedua. Coba saudara bayangkan, ngeri sekali keadaan zaman sekarang ini. Kalau ada Roh Kudus, Roh Allah berdiam dalam hati kita, kita pasti memiliki namanya hati nurani. Amin. Kita pasti namanya memiliki belas kasihan. Tapi banyak orang tidak memiliki belas kasihan, banyak orang tidak memiliki namanya rasa simpati. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus berdiam dalam hati mereka. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bukan mati secara rohani, tapi mereka mati secara rohani. Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara rohani. Siapa di sini yang pernah nonton film zombie? Pernah nonton film zombie? Belum ya? Film zombie itu mereka sudah mati tapi masih bergerak. Mereka sudah mati tapi masih bergerak. Banyak orang percaya sekarang hidupnya seperti zombie. Kenapa? Mereka hidup hanya bergerak tapi tidak memiliki tujuan. Saya ulangi, banyak sekarang orang Kristen yang hidupnya seperti zombie, yang dimana mereka hidup hanya hidup tapi tidak memiliki tujuan. Saudara dan saya, kalau hidup harus punya tujuan yang jelas. Karena hidup itu ditentukan oleh tujuan kita kemana kita melangkah. Makanya mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman supaya kita tidak hidup seperti zombie. Hari ini dengan singkat kita akan belajar bersama-sama apa penyakit orang Kristen di akhir zaman. Yang pertama, penyakit meremehkan firman. Bilang sama-sama, saya tidak mau meremehkan firman. Yang di luar supaya masuk. Maksudnya kenapa? Saudara, coba kita buka kitab kita Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Banyak orang sekarang meremehkan firman Tuhan. Banyak orang sekarang menganggap sepele dengan firman Tuhan. Banyak orang sekarang tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Padahal apa? Firman Tuhan memberikan kita jaminan
jaminan, firman Tuhan memberikan kita penghiburan, firman Tuhan memberikan kita kekuatan, dan firman Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Jadi jangan kita remehkan firman Tuhan. Jangan kita menganggap sepele dengan firman Tuhan. Jelas dikatakan bahwa siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman, dia juga akan apa? Menerima balasannya. Apa balasan mereka yang meremehkan firman? Ada efek yang tidak baik. Apa bagi mereka yang taat? Ada efek yang baik. Ada kutuk dan berkat yang akan kita terima dalam firman ini. Ketika kita meremehkan firman, maka kutuk yang kita terima. Tapi ketika kita taat kepada firman, maka berkat yang kita terima. Amin. Makanya mari kita pilih mau taat firman atau remehkan firman. Banyak orang diberkati tapi apa? Meremehkan firman. Firman adalah kekuatan kita. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Jangan sepele dengan firman Tuhan. Kenapa orang tidak diberkati oleh firman? Karena mereka meremehkan firman itu sendiri. Mari sama-sama kita jangan remehkan firman. Karena Yesus juga melawan iblis dengan firman. Yesus ketika dicobai, dia lawan iblis dengan firman. Ketika Yesus, saudaraku, berada di sebuah padang gurun, Yesus dicobai dengan cobaan yang pertama, dia berkata demikian. Yesus, pada waktu itu Yesus puasa 40 hari, saudara kasih Tuhan, 40 malam. Dan dia sangat lapar. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu bahwa Yesus lapar. Yesus sanggup nggak mengubah batu jadi roti? Sangat sanggup, sangat mungkin. Tapi Yesus tidak melakukan apa yang diberitakan iblis. Yesus bilang apa? Yesus menjawab setiap percobaan yang dilakukan iblis dengan firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi setiap pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus, Yesus menjawabnya dengan firman. Makanya saudaraku, mari miliki firman Tuhan dalam hati saudara dan saya. Baca Alkitab saudara di rumah. Baca Alkitabnya di rumah supaya firman Tuhan meneguhkan kita. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Firman Tuhan akan meneguhkanmu. Firman Tuhan akan memberikan engkau kekuatan dan kelegaan. Makanya baca Alkitabnya di rumah. Jangan hanya baca Alkitab di gereja, tapi di rumah kita juga mesti baca Alkitab. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Firman Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, Dia Allah yang setia memberikan jalan keluar dalam segala percobaanmu. Engkau sedang mengalami beban berat. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Filipi bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Tadi ada pelayan dari perayaan dia bilang begini, dia sudah sakit 3 hari. Sudah sakit 3 hari. Dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku mau melayani. Tapi Tuhan tidak sembuhkan. Mungkin saudara sedang mengalami masalah. Tuhan, aku mau ke gereja, tapi kenapa banyak kali masalahku? Tuhan bilang gini, justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya ulang ya, justru dalam kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kadang-kadang kita mau ke gereja pun bisa ada banyak tantangan, betul saudara? Bisa saja. Apalagi sudah rapi, sudah pakai makeup macam mama sini sebetulnya kan. Tapi saja kadang-kadang bisa terjadi hal-hal. Tapi Tuhan bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Tapi saudara saya mau sampaikan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tidak mungkin kita mampu beban 3 kilo, Dia kasih 50 kilo, tidak mungkin. Karena Dia tahu kita mampu 3 kilo, Dia hanya berikan pencobaan yang 3 kilo. Tapi percayalah bahwa ada apa? Ada berkat di balik masalah. Amin. Ada berkat di balik masalah. Ada pelangi sehabis hujan. Setelah hujan pasti ada pelangi, saudara. Amin ya. Kalau hujan kan melambangkan kegelapan. Hujan itu melambangkan yang tidak baik. Tapi setelah hujan kan ada pelangi. Pelangi itu melambangkan apa? Melambangkan berkat. Berarti di balik masalah, di balik yang gelap, ada berkat, ada cahaya yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi mari kita jangan remehkan firman Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan dalam kehidupan kita. Apa penyakit orang Kristen yang pertama? Jangan remehkan firman. Bilang kiri kanannya, jangan remehkan firman. Yang kedua, meremehkan doa. Bilang sama-sama, saya tidak mau meremehkan doa. Saudaraku, doa adalah hal yang penting bagi kita.
Nah, pernahkah kita berdoa di rumah? Atau sudahkah kita berdoa di rumah? Adakah kita berdoa di rumah? Jangan berdoa hanya di gereja, tapi di rumah juga perlu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berseru sama Tuhan. Maaf ini saya dengar kemarin ibu keluarga kuning sih hampir kemalingan, hampir ya. Hampir Pak ya. Belum sempat ya. Puji Tuhan kuat pukulan seni itu ya. Sehingga bangun kiri kanan ya. Saudara tuh, saya mau bilang gini, Tuhan akan selalu bekerja bagi orang yang percaya dan berharap padanya. Bisa saja sudah kemalingan dulu baru ketahuan, tapi puji Tuhan sebelum kemalingan sudah ketahuan. Belum ada yang kehilangan ya. Puji Tuhan. Ada yang mamanya ada anjing di situ ya. Puji Tuhan ada anjing di situ. Masuk lagi, haleluya, Tuhan tolong ya. Dan puji Tuhan saudara, saya mau bilang gini, doa merupakan hal yang luar biasa ketika kita melakukannya. Mari kita berdoa di rumah. Ketika saudara mau tidur, berdoalah. Ketika saudara mau makan, berdoalah. Ketika bangun dari tidur, berdoalah. Ketika mau pergi bekerja, berdoalah. Di mana-mana kita harus berdoa. Karena doa adalah napas kita. Jangan kita meremehkan doa. Amin. Karena doa itu adalah kekuatan yang dahsyat. Doa adalah kekuatan yang luar biasa. Doa itu mempunyai kuasa. Makanya Yakobus 5:16 mengatakan begini-beginian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba buka Yakobus 5:16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu berkuasa. Tapi banyak orang meremehkan doa. Saya mau bilang gini, orang yang tidak berdoa adalah orang yang dekat dengan kegagalan. Tapi orang yang rajin berdoa, keberhasilan akan menghampirinya. Jadi mari kita bersama-sama berdoa. Yakub Nahawai bilang gini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kenapa ada orang-orang yang sadis, orang-orang yang radikal? Karena mereka tidak berdoa. Jadi jangan sepelekan doa, jangan remehkan doa, jangan abaikan doa. Karena apa? Doa berkuasa. Bilang sama-sama, doa berkuasa. Doa berkuasa. Saudara mau berdoa mulai hari ini, amin? Amin. Kalau bangun pagi berdoa, jangan langsung hidupkan kompor. Ya, bangun pagi berdoa dulu, baru hidupkan kompor. Jangan hidupkan becak langsung Pak, berdoa dulu. Bangun pagi berdoa dulu dan hidupkan mesin atau apa-apa. Kita berdoa dulu. Doa itu tidak mesti 1-2 jam, tapi kalau bisa tidak masalah. Tapi yang doa itu yang penting rutinitas. Jangan sampai sekarang saudara berdoa 1 jam, besok nggak berdoa, nggak ada artinya kan? Lebih baik 5 menit contohnya hari ini berdoa, besok 5 menit, tiap hari itu masalah. Daripada berdoa hari ini 8 jam, besok nggak berdoa, 1 minggu berdoa, sia-sia. Lebih baik 5 menit pun 1 hari, tapi rutinitas setiap hari. Jadi mari kita jangan remehkan doa kita, jangan remehkan doa. Karena doa tidak boleh main-main. Bagaimana saudara mau minta main-main? Tuhan tolonglah aku lah. Aku mau begini, Tuhan tolonglah. Main-main berdoa. Apakah Tuhan jawab? Tidak mungkin. Doa yang serius Tuhan akan jawab. Doa yang tidak main-main Tuhan akan jawab. Makanya jangan main-main berdoa. Jangan sepelekan doa. Berdoalah di rumah. Karena doa berkuasa. Amin? Jadi jangan remehkan doa. Itu yang kedua, yang terakhir. Cepat kan? Yang pertama tadi, jangan remehkan firman. Yang kedua, jangan remehkan doa. Yang terakhir, jangan remehkan ibadah. Bilang sama-sama, saya tidak mau meremehkan ibadah. Saya tidak mau meremehkan ibadah. Bilang kiri kanannya, jangan remehkan ibadah ya. Jangan meremehkan ibadah ya. Ibrani 10 ayat 25, coba buka. Ibrani 10. Sinta, buka. Ibrani 10 ayat 25.
Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya, kita baca, coba geser sini sikit lagi sini. Ya. Dalam hitungan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi kita jangan kendor ibadah kita. Dalam 1 tahun berapa absen kita ibadah? Sudah 1 tahun ini berapa absen kita ibadah? Ini ada absen gereja, absen ibadah kan? Ini ada absen minggu, dicek di sini. Mama Frans 5 minggu sudah tidak hadir. Nah. Ada absennya. Ibu Cindy Alpa, ada absennya. Jadi kita tidak boleh meremehkan ibadah kita. Apakah ibadah komsel, KKA kaum wanita, ataupun ibadah raya, jangan sepelekan, jangan remehkan. Dan ibadah, apalagi di KKA, di komsel, kita kan tidak membicarakan orang lain, tapi kita berbicara tentang firman. Contoh ditanya, bagaimana keadaannya Bu, sehat? Bagaimana pekerjaan lancar? Apa masalah apa yang kita doakan? Itu yang kita bicarakan di komsel. Bukan bilang gini, tengok saya baru pula jam tangannya, gak suka kali aku lah. Udah tahu dia gak ada jam tanganku, ditunjukannya jam tangannya. Kan gak boleh, kita nggak membicarakan itu di KKA, kita nggak membicarakan itu, tapi kita saling mendoakan. Kita doakan Mama Rahel, kita doakan Mama Cindy, kita doakan Chris, Kak Heni, semuanya kita doakan. Itu namanya kita, kan gini apa dikatakan tadi. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat, dan dikatakan apa? Menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Jadi dalam ibadah kita tidak membicarakan apa-apa, tapi kita membicarakan firman. Kita saling menguatkan, saling menasihati. Siapa bilang gini? Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Saudara pasti butuh orang. Jadi kita saling menasihati, saling menguatkan di dalam Tuhan. Kenapa ada orang yang mau sampai bunuh diri dan juga tidak mau beribadah? Gini ya saudara, seberapa berat masalahmu saudaraku, seberapa berat pun pergumulanmu, jangan pernah berniat untuk bunuh diri. Apapun masalahmu, jangan pernah berniat bunuh diri. Percaya Tuhan pasti tolong. Dia selalu punya rencana yang indah. Karena apa? Saya mau bilang gini, orang yang bunuh diri sudah pasti masuk neraka. Maka jangan pernah, seberapa berat pun pergumulanmu, seberapa berat pun masalahmu saudara, jangan pernah berniat untuk bunuh diri. Karena orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Kenapa orang mau sampai bunuh diri? Karena tidak ada siraman rohani dalam hidupnya. Sama seperti tumbuhan. Tumbuhan itu, kalau disiram sekali sehari, dia kan mungkin bisa tumbuh. Tapi kalau seminggu disiram, itu nggak kering, mati, layu. Kenapa ada orang cepat frustasi ketika menghadapi masalah? Karena tidak ada siraman rohani. Contohlah hari Minggu kita ibadah, komsel, hari Kamis kita komsel, kan ada pertengahan minggu kita ibadah tengah minggu kan. Jadi ketika kita hampir layu, kita disiram lagi dengan rohani. Kita kembali recharge. Jadi kalau hanya sekali seminggu kita ibadah nggak cukup untuk pertumbuhan rohani kita. Perlu kita ibadah KKA, ibadah komunitas pun kita 2 kali seminggu. Jadi saudaraku, jangan kendorkan ibadah kita kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kenapa? Kita perlu siraman rohani. Bukan siraman tua, tapi siraman rohani. Saya dulu juga peminum tua. Kalau semakin diminum, semakin ngeri mabuk. Semakin kadang-kadang apa namanya itu? Nalayur apa? Ngomel dia apa namanya itu? Saya lupa namanya. Ngoceh dia. Bisa ketahuan rahasia. Iya. Karena nggak sadar kan semua dibilangin. Saya dulu sempat ditampar orang saya gara-gara saya mau. Emang bukan saya pergi ke kedai, mau saya. Ngomong apa saya pun nggak tahu, ditampar saya supaya sadar. Jadi kita perlu siraman rohani dalam hidup kita. Kadang-kadang ada ibadah. Saya di kampung kami di Payu, waktu zaman dulu ya, waktu saya masih kecil. Ada orang ibadah KKA, kan?
kebetulan dindingnya dinding papan. Dinding papan kan nggak bentuk kayak gini. Kalau dinding papan kan kalau nyanyinya langsung kedengar ke samping. Jadi saudara, ini nyanyilah, namanya ibadah Pentakosta, tepuk tangan haleluya. Jika lompat yang depan di bagaimana kan contohnya, tepuk tangan. Rupanya yang di samping mungkin tak bagaimana kita nggak tahu ya. Ibadah tiba-tiba dia datang dia ke pintu. Bilang gini, stop. Stop, orang lagi ibadah bayang. Stop. Kenapa? Ribu kali kan di sini, bising kali nggak bisa aku tidur katanya. Ih, kami lagi ibadah Pak. Ibadah kalian bilang aku terganggu di sini katanya pula. Berarti kan itu, kalau nggak lapor ke kepala desa katanya. Ih, jangan gitu lah Pak. Kamu kalian dibawa pula parang, wah teh. Dan lah pemimpin komisarnya kan kusir apa kita selesaikan aja langsung selesaikan. Oke, kita bilang selesai. 3 hari kemudian nanya di sungai, mati langsung. Kena kalah marah saya. Sebenarnya bukan manusianya yang dia larang, Tuhannya yang dia larang. Coba bayangkan. Ada satu lagi kejadian kan? Ada ibadah komsel lagi. Ibadah komsel ini makanya jangan menyepelekan ibadah lagi. Ibadah komsel. Ada ibadah komsel. Jadi ketika dia ibadah komsel, kakinya lumpuh sakit. Bagaimana jalan nggak tahu bisa sakit kakinya. Dan dia nggak bisa tidur. Namanya sakit kakinya toh. Nggak bisa tidur. Baru didatangi lagi komsel itu. Dibantingkannya tongkat. Berhenti kalian! Sambil nangis pula dia. Udah 1 minggu aku tidak tidur. Datang lagi kalian. Bikin ribut lagi katanya. Kenapa rupanya Pak? Kakiku ini sakit. Aku nggak tahu juga kenapa. Sakit kakiku ini. Nggak bisa aku tidur. Berhenti kalian katanya. Jangan gitu Pak. Ayolah kita doakan kaki Bapak. Didoakan kalian sembuh rupanya. Kita doakan puji Tuhan sembuh katanya. Didoakan mereka. Didoakan dalam nama Yesus berdoa. Dalam nama Yesus sembuhkan kaki Bapak siang. Nggak sembuh pada waktu itu. Kan? Makanya kalau mujizat nggak mesti langsung cek langsung sembuh nggak sembuh pada waktu itu. Jadi besoknya lah. Oke Pak, semoga sembuh. Besoknya saudaraku dia pelan-pelan berjalan. Ketika dia bangun tanpa dia sadari jalan tanpa pakai tongkat. Dia pergi ke kamar mandi tanpa pakai tongkat. Jalan kan bangun contohnya tengah malam mau kencing atau bagaimana. Dia jalan tanpa pakai tongkat. Setelah itu pulang di kamar mandi sampai nggak tahu bagaimana. Sadar dia, kok bisa aku jalan? Akhirnya dia sembuh dan dari situ dia datang ke gereja. Makanya kita jangan menyepelekan ibadah. Karena ibadah berkuasa, ibadah itu mendatangkan mujizat. Amin. Jangan sepelekan ibadah. Ada pernah orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak live waktu ibadah? Live di Facebook. Karena ada kadang-kadang bikin live ibadah di Facebook ya. Saya bilang tergantung tujuannya. Kalau tujuannya hanya mempublikasikan diri, itu salah. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan tidak masalah, ya kan? Karena ada orang tidak bisa beribadah, contoh dia bekerja hari Minggu. Tapi dengan dia bawa HP, dia buka Facebook, dari Facebook itu dia bisa ibadah, tapi tidak masalah. Tapi bukan berarti semua kita tidak usah ke gereja, live di Facebook saja, itu salah juga. Karena ada orang hari Minggu dipaksa kerja, ya saudara ya. Jadi ketika dia dipaksa kerja, bisa dia nonton Facebook, live ibadah di Facebook, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak kerja hari Minggu, kita bilang kita live di tempat kerja, itu salah. Makanya tergantung tujuannya. Contohlah Mama Rahel nggak kerja hari Minggu, kerja di hari Minggu. Kalau kerja Mama Rahel hari Minggu, dia nggak ke gereja, dia nonton live ibadah di Facebook, tidak masalah. Tapi kalau dia nggak kerja hari Minggu, baru dia tidak datang ke gereja, dia duduk di rumah nonton live ibadah Facebook di rumah, itu salah. Makanya tergantung tujuannya. Makanya saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu meremehkan ibadah. Karena apa? Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada di situ. Kita ini berapa ini? 200 orang ada di sini Tuhan. Saudara yang kita 200 orang, saudara nggak mau amin? Amin. Jadi kita jangan remehkan ibadah, karena ibadah berkuasa. Amin? Kesimpulan sudah selesai kan? Tidak lama. Apa penyakit rohani orang Kristen di akhir zaman? Yang pertama tadi apa saudaraku meremehkan? Firman. Ibadah terakhir ya. Meremehkan firman. Yang kedua tadi meremehkan doa. Yang terakhir baru
Berikan tepuk tangan sama-sama. Dengan yang singkat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan kami belajar bersama-sama supaya kami tidak meremehkan doa kami, tidak meremehkan firman, tidak meremehkan ibadah, sehingga kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Tuhan tolong kami mampukan melaksanakan firman-Mu. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi ketika Allah bekerja atas kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Para pemimpin pujian. Diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan persembahan kita yang kedua. Kita lihat pujian kita, apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Boleh buka buletin yang sudah dibagikan. Gereja Sedang Jemaat Allah Praise Community Helvetia. Nilai-nilai GSDA, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Struktur pelayanan gereja, gembala sidang, pendeta Jackson Sitepu STH, bendahara gereja Ibu Okta Sirait, koordinator kaum muda Rina Jebua, koordinator sekolah minggu Dalima Manurung. Misi menjadikan jemaat yang memberitakan Injil kepada semua suku, kaum dan bahasa. Visi menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Sasaran kehadiran di ibadah tahun 2020 ini 30 orang peribadah dan memiliki 6 komsel. Jadwal ibadah sepekan, ada sekolah minggu di hari Minggu pagi jam 8, ibadah raya jam setengah 11, ibadah kaum wanita jam setengah 8 malam. Senin ada ibadah kelompok sel, Kamis ada sekolah minggu Kamis ceria jam 6 sore, dan kelompok sel damar jam 8 malam. Sabtu latihan musik dan pujian, sekolah minggu Sabtu gembira jam setengah 8 malam, setengah 7 malam, ibadah kaum muda dan remaja jam 8 malam. Di sini ada, boleh kita lihat, mari doakan 12 topik-topik doa, boleh kita doakan di rumah kita masing-masing. Yang melayani di ibadah minggu 18 Oktober 2020, WL Rina Jebua, Singer Refatalai, penerima jemaat Dalima Manurung, LCD Chelsea Jamili, kolektan Ibu Deta Duha, pengumuman Ibu Okta Sirait, dan khotbah Ibu Gembala. Renungan Minggu 11 Oktober 2020,
mengandalkan Tuhan, nanti boleh kita baca di rumah kita masing-masing. Iuran janji iman pembangunan boleh dilihat. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober. Boleh diserahkan iuran janji iman pembangunannya ke gereja ya. Di sini ada pelayanan doa dan konseling, boleh menyimpan nomor Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Semoga kita sabar dan menikmati proses kehidupan, sukses atau tidak sepenuhnya rahasia Tuhan. Pengumuman yang pertama, ibadah Komsel Gang Damar, Kamis 15 Oktober 2020, pukul 8 malam di Gereja WL Iudeta. Yang kedua, ibadah remaja pemuda Sabtu 10 Oktober 17 Oktober 2020 di gereja jam 8 malam WL Evatalei. Yang ketiga, di sini ada aturannya. Hari ini kita ada ibadah komunita, kita tunda dulu. Ya, kita tunda dulu ibadah komunita hari ini. Kita ibadah komunita di minggu keempat, 2 minggu lagi ya. Yang keempat, Natal di bulan Desember 2020. Natal remaja dan pemuda Jumat 4 Desember 2020. Natal sekolah minggu Kamis 10 Desember 2020. Dan malam Natal Kamis 24 Desember 2020. Natal umum Jumat 25 Desember 2020. Uang Natal untuk keluarga per kakak 25.000. Kaum muda 15.000. Dan ini boleh diserahkan ke saya Ibu Gembala ya. Di sini ada pemasukan, boleh dilihat. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang memberikan perpuluhan dan ucapan syukur kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kita. Di sini ada pemasukan laporan persembahan ibadah raya dan boleh juga dilihat. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Di tangan pujian kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat siang hari ini kami sudah selesai dalam melakukan ibadah kami. Biarlah namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Bapa, Kau memberkati kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan, Kau memberkati kami. Apa yang menjadi beban pergumulan kami, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kau juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang setia memberikan perpuluhan bagi ucapan syukur. Tuhan semakin berkati mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir dimanapun mereka berada, Tuhan Kau menjamah mereka, memulihkan mereka, agar minggu depan kami bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan namamu. Bahkan kami berdoa buat di mana kami tinggal, buat jalan serbaguna, Gang Damar, Gang Mahoni. Tuhan Kau memberkati, Tuhan turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di dalam nama Yesus.
Segala roh perjudian, pesta pora, mabuk-mabukan, perdukunan, narkoba, kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pertobatan boleh terjadi, kemenangan jiwa-jiwa boleh terjadi, dan nama dimuliakan bagi daerah ini. Kami juga terus berdoa dalam pergumulan kami, dalam rencana pelunasan pembelian lahan gedung gereja. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati gereja di tempat ini, sehingga kami terus bisa melanjutkan dalam pembangunannya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat adik kami terlima yang sedang sakit, Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat Bapak dalam nama Yesus. Kesembuhan menjadi miliknya. Segala kuasa kegelapan setan iblis yang merongrong yang ingin mengharik dirinya, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi perlindungan Allah, malaikat Allah, kesembuhan daripada Allah ada bersama dengan dia Tuhan dalam nama Yesus. Aku menolong dia. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat dengan penuh sukacita. Kami akhiri ibadah kami hanya dalam satu nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan tubuh jiwa roh kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tekadahkan tanganmu ke atas, terimalah berkat besar daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap orang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berjabat tangan satu sama lainnya. Amin. Mati kan